Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yayah Nur Asia. Saya merupakan dosen tetap program studi desain grafis Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama. Mata kuliah Pendidikan Agama ini, SKS-nya sebanyak 2 SKS. Dengan 2 SKS itu adalah SKS teori dengan kode mata kuliah MKU 00101. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar tentang ajaran Islam sebagai pedoman hidup pribadi dan profesional. Fokus pembelajaran diarahkan pada pengembangan nilai-nilai spiritual, etika Islam yang relevan dengan praktik desain grafis dan industri kreatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi keterampilan sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian agama Islam rahmatan lil alamin dan universal. Mahasiswa mampu memahami sumber agama dan ajaran agama. Mahasiswa mampu memahami hukum Islam dan dinamika kehidupan sosial. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akhlak, juga perbedaan antara akhlak, moral, dan etika dalam kehidupan. Mahasiswa mampu memahami moderasi beragama dan implementasinya dalam dunia desain grafis. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian seni dan budaya dalam perspektif Islam. Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pengertian moderasi beragama, kedua, prinsip-prinsip moderasi beragama, ketiga, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat, indikator moderasi beragama dalam dunia desain grafis. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian bobot penilaian terdiri dari tugas 50%, UAS 25%, UTS 15%, dan kehadiran 10%. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam, etika desain grafis dan multikulturalisme, kemudian jurnal-jurnal yang relevan yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi bertatap muka ya. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kelas ini siapa aja yang hadir? Abdullah Melvin hadir? Ya. Ajeng? Hadir. Adrian? Hadir. Amanda? Hadir. Azahra? Hadir. Bayu? Hadir. Devita? Ya. Oh, Devita ya. Oh, yang tadi WA ke saya ya. Iya. Ya, teman-teman, kita doakan bersama ya. Semoga Devita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Oke. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman semua. Hari ini pertemuan kita yang keberapa ya?
10. Saya mau review dulu nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang akhlak ya. Saya mau nanya, akhlak itu terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Terpuji dan tercela. Kemudian akhlak juga dibagi menjadi 3. Apa aja ya? Kepada Allah, manusia, dan lingkungan. Kepada Allah, akhlak kepada Allah ya, kepada sesama manusia, satu lagi kepada lingkungan. Oke, baik teman-teman semua, tadi bilang pertemuan keberapa? 10. Di pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya mau bertanya nih, kalian sudah pernah mendengar istilah moderasi beragama atau belum? Belum pernah? Sudah? Sudah pernah? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Sudahnya kapan nih? Barusan ya saya bilang ya? Barusan saya bilang ya, oke nggak apa-apa, kita akan belajar ya. Materi yang akan sampaikan pada hari ini adalah moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Mari kita lihat slide-nya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip moderasi beragama. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami indikator moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami indikator moderasi beragama dalam implementasinya sebagai desainer grafis. Kemudian mahasiswa memahami relevansi moderasi beragama dengan desain grafis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Next. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk ini, dari dulu hingga sekarang. Moderasi beragama dalam Islam adalah sikap menjalani agama dengan seimbang, toleran, menghargai perbedaan. Moderasi beragama juga dikenal dengan istilah Islam wasatiyah atau jalan tengah. Nah, jadi moderasi beragama ini sikap yang moderat. Ya, kalau kita melihat dari kata moderasi, moderat ya, dari kata moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Berarti dalam beragama sikap kita ini harus berada di tengah-tengah, yang bisa menghargai perbedaan, yang bisa toleransi dengan yang berbeda dengan kita, juga sikap kita seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Next. Pentingnya moderasi beragama ya. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasat atau wasatiyah yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna iktidal atau tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah disebut dengan wasit. Kalian tahu wasit? Siapa wasit? Yang ada di sepak bola ya? Iya kan? Sepak bola, kalau main sepak bola nggak ada wasit, jalan nggak tuh? Nggak ada ya? Nggak jalan ya kalau nggak ada wasit ya. Berarti wasit itu yang berada di tengah-tengah, yang menjadi penentu ya ketika dalam pertandingan berlangsung. Kemudian kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian. Yang pertama, wasit berarti penengah. Kalau ada perselisihan maka diselesaikannya wasit sebagai penengahnya. Atau perantara ya, misalnya dalam perdagangan atau bisnis ya. Orang yang yang menjadi perantara antara penjual ataupun pembeli itu wasit juga namanya. Kemudian wasit juga sebagai pelerai atau pemisah, ketika ada perselisihan maka dia menjadi penengahnya itu. Nah, wasit berarti pemimpin di pertandingan, seperti wasit sepak bola, badminton, atau yang lainnya. Artinya pentingnya keberadaan wasit ya, atau kita
artikan moderasi beragama ini agar cara pandang kita ya dalam beragama itu bisa di tengah-tengah, ya bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut tidak dijadikan oleh kita sebagai suatu alat perpecahan, tapi justru perbedaan yang ada itu menjadi kekayaan kita karena keanekaragaman itu. Next. Ada beberapa prinsip moderasi beragama, ya. Nah, di sini ada 6 prinsip moderasi beragama. Di antaranya yang pertama, tawasud. Tahu tawasud? Nggak tahu Bu, karena baru belajar hari ini. Nggak apa-apa, kan kita lagi belajar ya. Oke, tawasud itu adalah istilah dari bahasa Arab yang artinya sikap kita di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tahu nggak ekstrim kanan itu apa? Ada yang tahu? Ekstrim kanan? Nggak ada yang tahu. Ekstrim kiri ada yang tahu? Nggak ada yang tahu juga. Kalau ekstrim kanan itu cenderung fundamentalis. Tahu nggak Islam yang fundamentalis? Yang cenderung ke arah radikalisme. Pernah mendengar Islam radikal? Pernah ya? Pernah mendengar ya? Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengarkan Islam radikal? Kata Islam radikal. Ya. Sedikit memaksa. Terus? Islam radikal yang kalian artikan ketika mendengar kata Islam radikal apa? Tadi teroris katanya ya? Teroris. Ada lagi? Sedikit memaksa, ya. Jadi memang kalau Islam fundamental itu ya biasanya pemikiran atau aliran ya dalam beragama mereka cenderung merasa golongannya itu adalah yang paling benar, sehingga mereka itu menyalahkan ya kelompok atau golongan yang lain yang berbeda dengan golongannya. Nah, kemudian kalau ekstrem kiri apa ekstrem kiri? Apa ya Bu ekstrem kiri? Liberal. Kalau ekstrem kiri itu liberal, bebas ya. Sedangkan kita dalam beragama itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran, hadis, kemudian ada istihad juga. Bagaimana kita sebagai umat beragama bersikap, bertingkah laku itu semuanya sudah diatur dalam agama kita. Makanya kita tidak boleh liberal atau bebas. Nah, kita ambil benang merahnya, artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri itu kita tidak boleh terlalu fanatik ya. Nah, jadi lebih cenderung fanatik kalau fundamental itu. Kita tidak boleh terlalu fanatik dalam beragama, kita juga tidak boleh terlalu bebas dalam agama, karena dalam agama kita ada aturannya ya. Nah, perlu diingat oleh kalian ya. Dalam tawasud atau sikap kita tengah-tengah dalam beragama, ya kita itu tidak boleh dalam beragama itu ya mudah mengkafirkan golongan yang lain. Kan tidak bisa dipungkiri dalam agama kita pun ya itu banyak sekali perbedaan ya, entah itu perbedaan pemikiran, entah itu perbedaan mazhab ya. Nah, itu akan berbeda-beda ya. Nah, makanya kita harus berada atau bersikap tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang kedua ada apa? Tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Apa yang seimbang? Seimbang dalam urusan duniawi dengan akhirat. Urusan dunia dan akhiratnya itu harus seimbang. Ada yang bisa memberikan contoh?
seimbang dunia dan akhirat? Ayo. Ada yang memberikan contoh? Ayo, siapa? Silakan. Jadi kalau menurut saya, dia walaupun dia sibuk dengan kesibukan tentang kerja kuliah, dia tetap melaksanakan kewajiban agama kayak seperti sholat, dan juga bersedekah. Oke, Fikri tadi udah angkat tangan. Dan sebenarnya kurang lebih sama-sama yang sampai bilang itu, walaupun dia mengejar yang ada di dunia, tapi dia nggak lupa sama yang ada. Oke, ya. Jadi antara dunia dengan akhirat harus seimbang ya. Walaupun kita bekerja, kita sebagai mahasiswa, kalau waktunya sholat ya, waktunya ibadah ya, waktunya belajar, waktunya bekerja juga bekerja. Ya, bekerja kita mencari rezeki, yang memberikan rezekinya siapa? Allah. Makanya kita juga harus meminta kepada Allah ya. Itu ya, seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi jangan terlalu berat urusan dunia, juga terlalu berat urusan akhirat sehingga dunia ditinggalkan, enggak. Jadi harus dua-duanya seimbang antara dunia dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, ada tasamu. Apa itu tasamu? Toleran ya, toleransi ya. Berarti moderasi beragama ini meyakini bahwa perbedaan adalah sunatullah. Manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan budaya. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, perbedaan itu sunatullah, pasti ada. Di kelas kalian aja ada yang non-muslim ya. Ya, itu ya kita saling menghargai. Ya, ada yang mungkin budayanya berbeda, ya. Ada yang mungkin satu dari orang Sunda, satu orang Betawi, ya, dengan karakter yang berbeda. Tapi kita harus bisa saling menghargai. Apalagi perbedaan dalam beragama. Toleransi ini dibagi menjadi dua. Ada antar umat beragama, ya, agama kita dengan agama yang lain. Itu sudah pasti Tuhannya beda, keyakinannya beda. Maka dalam praktek ibadahnya berbeda. Itu kita harus menghargai. Seperti dalam surat Al-Kafirun, ya, ayat terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya, silakan kamu dengan agama kamu ibadahnya, kami dengan agama kami ibadah kami. Tidak saling mengganggu, tidak saling merusak. Kemudian toleransi intern umat beragama. Intern umat beragama itu berarti sesama agama Islam. Dalam agama Islam itu juga banyak perbedaan, ya. Kita kan ada beberapa mazhab ya. Ada 4 mazhab, ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, yang tentunya dalam pelaksanaan ibadahnya berbeda. Mungkin ada yang sholat subuhnya menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut. Semuanya benar nggak? Yang salah siapa? Yang nggak sholat, betul. Betul Ibrahim ya. Yang salah yang nggak sholat ya. Keduanya benar, yang salah yang nggak sholat. Nah, itu perbedaan-perbedaan seperti itu tidak perlu dipersoalkan karena perbedaan adalah sunatullah. Next. Ada musawah atau kesetaraan. Nah, manusia ini sama ya kedudukannya dalam hak dan kewajiban tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran, kelompok, keturunan, harta, dan lainnya. Semua ini kita sama kok di hadapan Allah. Kita ini diberikan tugas sama Allah juga sama kok. Ya, ini ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat bahwa tugas kita sebagai manusia ini semuanya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia melainkan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita diberikan kewajiban untuk beribadah. Ya, sama semuanya, nggak ada perbedaan kelompok, suku, harta, dan lainnya, nggak ada. Kemudian ada adalat atau adil, memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Semuanya
harus adil ya. Adil itu bukan berarti sama, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terakhir adalah syuro atau musyawarah. Syuro ini adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta menukar pendapat mengenai suatu perkara. Jadi, ketika ada persoalan atau masalah, ya, maka sebelum masalah itu diputuskan harus runding terlebih dahulu. Ada anak hima nggak di sini? Ada nggak? Ada ya, banyak ya kayaknya anak hima ya? Ya. Kalian kalau di hima itu banyak persoalan nggak? Banyak. Kalau untuk menentukan satu perkara, suka musyawarah dulu nggak? Berarti itu sudah menerapkan moderasi beragama ya. Salah satu prinsipnya adalah musyawarah. Sampai sini paham? Paham. Nanti di akhir saya tanya, harus tahu loh ya. Oke. Next. Lanjut ya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, dalam kehidupan sehari-hari menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan sudut pandang. Dalam pendidikan mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik, etika, kemudian membangun persaudaraan seagama dan antar agama. Dalam sosial menolak diskriminasi, melihat orang lain dengan adil. Lanjut ya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, dalam kehidupan sehari-hari menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan sudut pandang. Dalam pendidikan mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik, etika, kemudian membangun persaudaraan seagama dan antar agama. Dalam sosial menolak diskriminasi, melihat orang lain dengan adil tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Oke. Nah, indikator moderasi beragama dalam dunia desain grafis, ya. Kalian sebagai calon desainer ya, karena lulus nanti bakal memperoleh gelar ahli media desain. Komitmen kebangsaan, ya. Sebagai seorang desainer grafis, ya, ini harus menolak konten yang sifatnya provokatif, ujaran kebencian, ya, dan simbol ekstrim dalam karya. Tentunya kalian juga sudah pasti diajarkan sama dosen-dosen desain ya. Dalam membuat karya itu tidak boleh mengandung unsur apa aja, sara, pornografi, ya, mengandung ujaran kebencian, kan itu tidak diperbolehkan. Kemudian toleransi, menghargai perbedaan gaya, budaya visual, dan keyakinan dalam desain. Nggak bisa dipungkiri nih, di dalam dunia desain itu pasti ada perbedaan ya? Iya. Iya nggak? Iya. Saya juga akan meminta tanggapan sama kalian. Nah, kelompok 1 ada? 2? 3? Paling heboh emang kelompok 3. Kelompok 4 ada? Hadir, oke. Silahkan simak dulu videonya. Setelah itu saya akan meminta tanggapan dari teman-teman semua terkait film pendek moderasi beragama ini. Kalian sudah tonton semuanya? Ya, oke, sudah nonton semuanya ya, sudah melihat ke depan tadi. Saya akan meminta tanggapan dari masing-masing kelompok. Tadi kan kita sudah belajar moderasi beragama. Coba saya akan minta tanggapan dari kelompok yang paling heboh dulu deh tadi ya, kelompok 3 ya. Boleh, silakan. Tanggapannya apa dari film yang tadi ditampilkan? Jadi tanggapan dari kelompok kami itu perbedaan tidak menjadi sebuah pembatas untuk kita sebagai manusia saling menolong dan berbuat baik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Perbedaan tidak menjadi batas kita untuk berbuat baik ya, saling tolong menolong. Lalu kelompok 1 deh, kelompok 1. Dari kelompok kami dari video itu bahwa membantu sama manusia harus dilakukan selama ada kesempatan tanpa dengan agama, ada itu seleksi itu adalah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya.
dari video yang tadi sudah kita lihat di depan ya, bahwa ketika kita ingin menolong kepada sesama, itu kita tidak harus melihat agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa ya. Selagi itu sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Kemudian tadi ada pesan yang belum kalian sampaikan nih. Apa? Jadi, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tadi kan yang pertama tuh, ada yang satu muslim, satu non-muslim. Yang muslim sedang kesusahan karena sepedanya rusak. Yang non-muslim lewat, dia menolong supaya dia tidak tertinggal sholat Jumat. Tapi suatu ketika yang non-muslim itu ayahnya sedang sakit, kemudian dia diminta beli obat tapi uangnya tidak cukup. Tiba-tiba ada seorang perempuan itu memberikan uang untuk menambah biaya beli obatnya itu ya. Dan ternyata si perempuan itu adalah kakaknya si yang muslim yang tadi ya. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan kita tidak boleh mengharapkan kebaikan dari orang yang telah kita tolong. Maka kebaikan itu juga kan tadi di film tersebut datang bukan dari orang yang kita tolong, tapi dari orang lain. Makanya berbuat baik itu harus kita lakukan tanpa harus memandang agama, suku, ras, dan budaya. Oke, cukup ya. Keren-keren semua kalian. Berarti memang sudah paham ya? Alhamdulillah. Saya kasih tugas ya. Aduh, oke. Nah, dari masing-masing kelompok, tolong buatkan karya desain ya. Kalian kan desain grafis ya. Karya desain berupa infografis dengan pesan. Yang pertama, menolak ujaran kebencian. Yang kedua, merayakan keragaman agama dan budaya. Yang ketiga, menunjukkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang moderat. Dalam karya tersebut, tolong jelaskan narasi konsepnya. Ya, oke? Bisa? Bisa dong ya, anak desain grafis nggak mungkin nggak bisa. Pasti keren karyanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berbuat baik kepada sesama. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Sampai jumpa ya minggu depan.